Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak mengenai VLOOKUP atau Vertical Lookup. Ya, kita akan belajar mengenai apa itu VLOOKUP dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mendukung pekerjaan kita. Sesuai namanya, VLOOKUP atau Vertical Lookup, kita bisa artikan sebagai kita mencari data dengan menggunakan kunci pencarian, di mana data yang akan kita cari ini terletak pada tabel lain, tabel referensi, di mana data ini tersusun secara vertikal. Ya, jadi kita akan mencari sesuatu di tabel ini, dan tabelnya ini tersusun vertikal, dari atas ke bawah. Untuk rumus dasarnya, kita bisa lihat seperti ini. VLOOKUP, kurung buka, search key atau kunci pencarian, koma, range tabel referensi, range tabel di mana data itu kita cari, kemudian koma, kemudian indeks kolom hasil atau nomor kolom keberapa data yang kita cari, dan yang terakhir itu koma sorted, ini kita mau cari data yang nilainya sama persis dengan kunci pencarian atau yang mendekati kunci pencarian. Oke, kita akan langsung coba saja rumus ini pada tabel latihan kita. Di sini kita punya dua tabel. Tabel yang pertama ini tabel kerja kita, tabel data karyawan yang berisi ada nomor induk, nama karyawan, jabatan, dan gaji pokok. Nah, kita lihat pada kolom gaji pokok. Di kolom gaji ini masih kosong, belum ada isinya. Jadi, kolom gaji ini akan kita isi dengan nominal gaji yang datanya secara otomatis akan terisi berdasarkan jabatannya. Nah, nilai gaji ini kita dapatkan dari mana? Nominal gaji ini akan kita dapatkan dari tabel referensi atau tabel kedua ini. Tabel kedua ini adalah tabel referensi yang isinya adalah daftar gaji berdasarkan jabatan. Ya, jadi di sini sudah ditentukan manajer itu gajinya 5 juta, asisten manajer itu 4 juta, supervisor berapa, staf berapa, hingga magang gajinya berapa. Nah, nominal gaji ini akan kita masukkan ke tabel kerja kita. Misalnya kita punya 100 karyawan, kita kan tidak mungkin mengingat gajinya satu persatu manual. Jadi kita akan memasukkan, oh kalau ABC ini manajer, berarti dia otomatis akan mendapatkan gaji pokok berapa. Kalau CDE ini staff, dia akan mendapatkan gaji berapa. Nah, kita akan menggunakan VLOOKUP untuk memasukkan gaji ke dalam tabel data karyawan ini. Kita mulai saja, kita ke tabel kerja kita. Kita akan klik sel kosong pada kolom gaji pokok. Kita akan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini sudah terlihat panduannya ya. Yang pertama kita harus memasukkan search key atau kunci pencarian. Karena kita ingin mendapatkan data gaji pokok berdasarkan jabatan, berarti search key-nya adalah jabatan. Ya. Kita akan isi search key dengan jabatan karyawan. Kita klik sel di sebelahnya yang merupakan sel jabatan. Kemudian kita ketik koma. Selanjutnya yang diminta adalah range. Range ini adalah range dari tabel referensi. Ya, range datanya. Kita akan seleksi tabel referensi kita dari ujung kiri atas sampai kanan bawah. Ya, ini kita sudah seleksi. Range datanya sudah muncul dari G9 sampai H15.
Nah, karena nanti kita mau menyalin rumus ini ke bawah untuk karyawan yang lain, jadi satu rumus ini kita masukkan, kalau sudah selesai kita akan salin ke bawah, maka tabel referensi ini tidak boleh berubah alamatnya, tetap di G9 sampai H15. Nah, kita akan klik F4 sampai muncul tanda dolar pada range seleksi tabel ini. Ya, fungsi dari menekan F4 ini adalah untuk mengunci seleksi tabel yang tadi kita lakukan. Sehingga kalau nanti kita menyalin rumus ini ke bawah untuk mengisi gaji karyawan yang lain, seleksi tabel referensi ini tetap berada di range yang sama, tidak ikut bergeser. Oke. Pada beberapa keyboard, mungkin bukan F4 tapi function plus F4 atau Fn plus F4. Sudah, kita akan ketik koma. Nah, selanjutnya, kita harus mengisi indeks. Indeks ini adalah indeks kolom hasil data yang ingin kita masukkan ke dalam gaji pokok ini tadi. Jadi, nomor kolom, indeks kolom atau nomor kolom. Dari seleksi tabel referensi ini, kita bisa lihat jabatan itu adalah kolom pertamanya, sedangkan gaji pokok kalau itu adalah 1, 2, kolom kedua. Ya, kolom kedua. Karena gaji berada pada kolom kedua, maka rumus kita tadi, indeks kita masukkan 2. 2 dan koma. Kemudian yang diminta adalah is sorted, ya. Jadi ini mengenai penyusunan datanya tadi. Nah, ini adalah mode pencarian data. Pilihannya ada true atau false. Kalau kita pilih true, rumus yang kita cari itu akan mencari data berdasarkan nilai atau kata yang mendekati kunci pencarian yang sudah kita pilih tadi. Ya, jadi mendekati. Tidak 100% sama. Sedangkan kalau kita pilih false, rumus kita akan mencari data berdasarkan nilai atau kata yang sama persis, exact match dengan kunci pencarian tadi. Nah, ketika kita menggunakan VLOOKUP, biasanya kita sebagian besar dari pekerjaan itu akan menggunakan false. Itu juga pada tabel kita, karena kita akan mencari sesuatu yang pasti, kita akan ketikkan false. Ikuti kurung tutup. Kemudian kita tekan enter. Ya. Kita lihat sel ini sudah menampilkan gaji karyawan. Kita lihat Agus Susanto, manajer, gajinya 5 juta. Kita akan cek ke tabel referensi. Di sini manajer gajinya 5 juta. Nah, tinggal kita akan lanjutkan ke data di bawahnya. Kita bisa menggunakan fitur autofill dari Google Sheet. Kita klik. Ya, otomatis data di bawahnya sudah terisi ya. Kita cek kembali. Sales gajinya 3 juta. Kita cek sales 3 juta. Kemudian supervisor produksi gajinya 3.750.000. Produksi di tabel referensi gajinya 3.750.000. Nah, sepertinya datanya sudah benar ya. Yang paling bawah kita bisa cek Sisilia, staf admin gajinya 3.500.000. Staf admin gajinya 3.500.000. Ya, sepertinya rumusnya sudah berhasil untuk memasukkan gaji ke dalam data karyawan. Nah, demikian cara kita menggunakan VLOOKUP untuk mengisi gaji karyawan. Silahkan bisa disesuaikan rumusnya untuk pekerjaan yang lain, seperti mengolah data barang, mengolah data penjualan,
atau data-data yang lainnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kita adalah, kalau kita mengolah data gaji dari 1.000 karyawan atau ratusan karyawan, apakah harus ada ratusan rumus VLOOKUP dalam satu kolom gaji ini? Apakah harus ada 1.000 VLOOKUP dalam satu kolom gaji ini? Kalau ini aja cuma 10 karyawan ya, berarti ini ada masing-masing sel ini ada satu VLOOKUP, VLOOKUP lagi, VLOOKUP lagi, VLOOKUP lagi. Nah, kalau kita punya 1.000 karyawan, apakah harus ada 1.000 rumus VLOOKUP dalam satu kolom ini? Bisa nggak sih kita cuma pakai satu rumus saja untuk menghandle semua ini? Ya, jadi satu rumus untuk menghandle 1.000 karyawan, biar lebih efisien dong. Nah, jawabannya bisa menggunakan yang namanya array formula. Kita akan lihat contoh berikutnya. Ya, ini tabel yang sama, tabel data karyawan yang sama, dan yang kedua adalah tabel referensi yang berisi gaji karyawan. Tabel yang sama juga dengan tabel pada contoh VLOOKUP ya. Kita akan gunakan array formula. Array formula ini rumus atau formula yang kita gunakan untuk memultiplikasi proses dari rumus atau formula yang lain. Ya, yang dimultiplikasi ini prosesnya, sehingga dengan satu rumus saja kita bisa melakukan banyak perhitungan dalam satu waktu. Jadi array formula ini akan kita kombinasikan dengan rumus VLOOKUP yang sudah kita pelajari tadi. Kita tinggal ketikkan array formula, ya, kurung buka, diikuti rumus VLOOKUP sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kata kunci pencariannya kita akan gunakan bukan cuma satu kunci pencarian, tapi beberapa baris kunci pencarian sekaligus. Ini dinamakan array dari search key. Jadi kita kan mau memproses gaji dari banyak karyawan sekaligus berdasarkan jabatan. Gaji berdasarkan jabatan. Biasanya kan satu sel gaji kita masukkan rumus VLOOKUP berdasarkan kunci pencarian dari satu sel yang berisi jabatan kan. Karena sekarang kita mau memproses satu range ya, kita mau satu rumus untuk seluruh kolom yang digaji pokok ini, kayaknya kita akan ambil kunci pencariannya pun bukan cuma satu, tapi kunci pencariannya satu range yang ada di jabatan ini juga. Oke, kita mulai saja biar lebih jelas. Kita akan ketik array formula. Array formula, kurung buka, kita akan masukkan rumus VLOOKUP. Kurung buka lagi, ini kurung buka untuk VLOOKUP. Kemudian kita akan masukkan kunci pencarian. Kalau di VLOOKUP sebelumnya kan kunci pencariannya cuma satu sel seperti ini. Sekarang kita akan seleksi menjadi satu range seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita mau 1.000 karyawan, berarti ini range-nya tinggal kita tambahkan menjadi 1.000 sel ke C1000 atau sel C sekian dari sejumlah karyawan yang ada. Kita koma, kita masukkan range dari tabel referensi sama seperti sebelumnya. Koma, kita masukkan indeks kolom, gaji pokok ada di kolom kedua. Koma, sorternya kita masukkan close, kurung tutup untuk menutup rumus VLOOKUP, kemudian satu kurung tutup lagi untuk menutup array formula. Kita akan klik enter. Ya, kita bisa lihat ya, cukup satu rumus saja, rumusnya ada di baris yang pertama ini, ya. Cukup satu rumus saja, dan semua baris pada kolom gaji pokok ini
sudah langsung terisi semua. Kita bisa lihat di baris berikutnya, tidak ada rumus ya, langsung hasil saja. Lagi, ini tidak ada rumus, langsung hasilnya saja. Sampai ke bawah, ini sudah menampilkan hasil saja. Rumusnya cuma ada di baris yang pertama. Kira-kira demikian untuk reformula ya. Semoga dengan contoh ini bisa jelas. Reformula ini bisa dikombinasikan dengan rumus yang lain ya. Jadi nggak cuma VLOOKUP saja. Jadi pada intinya adalah reformula ini memultiplikasi proses dari formula yang ada di belakangnya. Nah, kita menggunakan VLOOKUP, makanya reformula ini memultiplikasi proses dari VLOOKUP-nya ini. Kira-kira demikian, semoga jelas untuk reformula.